Di suatu desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah senyap. Konon, rumah itu ditinggalkan lebih dari 50 tahun yang lalu setelah seluruh keluarga yang tinggal di sana menghilang secara misterius. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah ditemukan. Dan desas-desus mulai menyebar bahwa sesuatu yang jahat menghantui rumah itu. Seolah takut menyebutkan namanya dapat membangunkan sesuatu yang mengerikan. Penduduk desa jarang membicarakannya. Namun, malam itu, seorang pemuda bernama Raka, yang tidak percaya pada cerita-cerita horor, menantang dirinya sendiri untuk bermalam di rumah itu. Berbekal senter dan telepon genggam, ia memasuki rumah senyap dengan keyakinan bahwa semua cerita tentang rumah tersebut hanyalah omong kosong belaka. Ketika ia melangkah masuk, suasana terasa berat. Udara dingin menusuk kulit, dan keheningan yang aneh menggantung di udara. Tidak ada suara serangga atau burung, hanya suara deru angin yang sesekali menerobos jendela-jendela yang pecah. Di dalam rumah, dinding-dindingnya penuh dengan bekas luka seakan dirobek oleh sesuatu yang kuat. Raka mulai merasa tidak nyaman, namun ia terus berjalan, menelusuri setiap ruangan. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah pintu kecil di bawah tangga yang tampak sangat tua dan terlupakan. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu itu dan menemukan tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Saat turun, udara semakin dingin dan lembab. Cahaya senternya menari-nari di antara debu yang tebal, menerangi sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan perabotan rusak dan barang-barang tua. Namun, di tengah ruangan, ada sesuatu yang aneh. Sebuah kursi kayu tua dengan tali yang menggantung dari lengannya. Seolah-olah ada seseorang yang pernah diikat di sana. Di sebelah kursi itu, sebuah kotak musik tua mulai berbunyi dengan sendirinya. Meski Raka tidak menyentuh apapun, tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari sudut ruangan. Suara itu tidak jelas, namun terdengar seperti seseorang yang memanggil namanya. Raka, Raka. Panggilan itu semakin jelas, dan saat Raka membalikkan badan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung tangga, mengawasinya. Wajahnya tidak terlihat, namun matanya yang gelap memancarkan kebencian yang dalam. Panik, Raka mencoba berlari, namun langkah kakinya terasa berat. Saat ia berhasil mencapai pintu, sesuatu menarik kakinya, membuatnya terjatuh. Ia menoleh ke belakang dan melihat tangan-tangan pucat muncul dari lantai, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Raka berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Di luar, desa tetap tenang, dan rumah senyap terus berdiri di sana, menunggu pengunjung berikutnya yang tidak percaya pada kegelapan yang menghuninya. Esok paginya, penduduk desa menemukan senter dan telepon genggam. Raka tergeletak di depan pintu rumah itu, tetapi Raka sendiri seperti orang-orang sebelumnya tidak pernah ditemukan.